Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rise, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan Liu Yan yang mengikuti Qiutian untuk kembali ke istana. Di hari berikutnya, di siang hari, Ziroyan memukul kepala Sha Yuan dan menanyakan bagaimana bisa seorang kaisar bisa sebodoh itu. Sha Yuan tidak mau menjawab dan mengalihkan pandangannya. Ziroyan yang khawatir kerajaan iblis Yuanzi yang bisa saja dihancurkan oleh keluarga Sha Yuan. Ziroyan pun akan mengajari Sha Yuan tentang bagaimana cara mengurus sebuah negara. Sha Yuan sempat menolaknya. Ziroyan langsung memukul kepala Sha Yuan dan menyuruh Sha Yuan untuk mempelajari hal tersebut. Sha Yuan pun hanya bisa pasrah. Karena Sha Yuan tidak tahu tentang generalisasi, Ziroyan akan mengajari Sha Yuan tentang hal tersebut hingga Sha Yuan paham. Sha Yuan kagum dengan kepintaran Ziroyan. Selain Qiutian, orang ini tidak memiliki apa-apa selain perkelahian di kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mengatur negara. Dan dia masih bisa menjadi seorang kaisar. Itu tumbuh sangat besar sebagai ganti otaknya, ucap pikiran Ziroyan. Para bawahan Sha Yuan senang melihat Sha Yuan yang mau bekerja dengan otaknya. Dan berharap Sha Yuan berhenti memotong orang di setiap Sha Yuan mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Ziroyan memberi sebuah gulungan kepada Sha Yuan, dan Sha Yuan melihat isi gulungan tersebut dan berpikir, mengapa kau tidak memotongnya saja? Ini sangat merepotkan. Bukan tidak mungkin nanti dipotong, kenapa harus pakai otak? Beberapa saat kemudian, Qiutian sedang bersantai sambil melihat kedua permaisuri yang sedang bekerja. Sha Yuan protes, kenapa menjadi seorang kaisar begitu merepotkan? Dan kenapa para pengikutnya di masa lalu tidak pernah membicarakannya dengannya? Qiutian mengatakan, mungkin karena mereka khawatir kau akan memotongnya. Menjadi kaisar adalah pekerjaan yang sulit dan juga merupakan pekerjaan teknis. Dibutuhkan banyak kerja keras, dan ada sesuatu yang harus kau pelajari. Tiba-tiba ada sebuah gulungan yang sangat banyak tepat di hadapan Sha Yuan. Sha Yuan pun kaget, dan ternyata Ziroyanlah yang telah membawa gulungan tersebut. Ziroyan mengatakan bahwa semua gulungan itu dari penjaga pribadi Sha Yuan, dan menyuruh Sha Yuan untuk memperbaikinya dengan baik. Dan Ziroyan akan memeriksanya nanti. Ziroyan memaksa Sha Yuan untuk bisa melakukannya, karena ini demi orang-orang di kerajaan Yuanzi. Sha Yuan meminta tolong kepada para bawahannya. Lao Yi mengatakan, Yang mulia, apa yang dikatakan Yang mulia Ziroyan sangat masuk akal. Yang mulia Ziroyan dapat mengajari Anda dengan sabar. Anda harus menghargai beberapa. Bekerja keras dan jangan lari lagi. Qiutian menjelaskan, jika Sha Yuan tidak mengelola kerajaan iblis dengan baik, maka kekayaan keluarga Sha Yuan cepat atau lambat akan musnah, dan negara iblis bisa saja hancur. Sha Yuan pun berpikir bahwa dirinya tidak boleh merusak kekayaan keluarganya. Jika tidak, bagaimana Sha Yuan dapat merawat Qiutian nanti? Sha Yuan langsung membayangkan Qiutian. Sha Yuan malu-malu saat sedang membayangkan Qiutian. Sedangkan Ziroyan sedang melihat isi sebuah gulungan dan malu setelah melihat isi gulungan tersebut. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, seorang misterius sedang melaporkan kepada Li Aotian tentang pesan balasan dari Yang Mulia, yang setuju dengan rencananya. Tetapi terdapat masalah. Jika Li Aotian benar-benar ingin melakukan rencana tersebut, Li Aotian bisa mati. Li Aotian menyuruh orang tersebut untuk menyentuh wajahnya.
Orang tersebut bingung dan menanyakan, apakah ada yang salah denganmu? Liao Tian tidak menjawabnya. Orang tersebut menghela nafasnya dan langsung ingin menyentuh muka Liao Tian. Tetapi Liao Tian langsung menghindarinya dengan sangat cepat. Orang misterius tersebut tahu bahwa Liao Tian akan melakukan hal seperti ini. Orang tersebut kagum dengan gerakan Liao Tian yang halus saat menghindar. Liao Tian mengatakan bahwa kekuatannya yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya yang dulu. Karena dulu Zhou Tianji masih menekan kekuatan Liao Tian dan membuat Liao Tian kewalahan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang kepalanya hilang, cabang pavilion Tianji dihancurkan, dan mereka kehilangan kesempatan. Yang Mulia setuju dengan rencanamu dan bersumpah bahwa dia pasti akan menjaga keluarga Liu, ucap orang misterius. Itu cukup. Posisi mereka yang meninggal di Gunung Qingyan akan segera diisi oleh pendatang baru dari kerajaan Dongyan. Mulai sekarang, hak komando tertinggi kerajaan Yan Agung di sini akan kuserahkan kepadamu. Jangan mengecewakan harapanku untuk Dongyan, ucap Liao Tian. Orang tersebut menuruti apa yang Liao Tian katakan. Dan orang tersebut menangis dan memanggil Liao Tian dengan sebutan kakak tertua. Liao Tian pun senang dengan panggilan kakak tertua, karena sudah bertahun-tahun dirinya tidak mendengar orang yang memanggilnya dengan sebutan kakak tertua, dan menyuruh orang tersebut untuk segera pergi. Setelah itu, Liao Tian membuat sebuah surat untuk Qiu Tian. Surat tersebut berisi, Pangeran Qiu Tian, atau haruskah aku memanggilmu Hades? Meskipun ini hanya spekulasi, aku pikir seharusnya mendekati 10. Setelah melihat ini, Hades Qiu, tolong jangan bertindak gegabah dan jangan buru-buru membunuhku. Jika tidak, hampir 70% orang kota kekaisaran akan dimakan bersamaku. Setelah membaca surat ini, silahkan datang ke permaisuri dan pangeran nomor 1 Tianzi, timur kota kekaisaran untuk bertemu di panti asuhan Sun Shain yang penuh cinta dan kasih sayang. Liao Tian menanyakan, pangeran, ada apa? Qiu Tian tidak menyangka bahwa ini akan menjadi serius dan lebih rumit dari apa yang Qiu Tian bayangkan. Permaisuri dan pangeran nomor 1 penuh cinta dan kasih sayang, panti asuhan Sun Shain. Apakah ada yang salah dengan nama itu? Tanya Qiu Tian kepada Liu Yan. Liu Yan sedikit kaget dan mengatakan untuk jangan terlalu banyak pikiran tentang nama tersebut. Karena menurut Liu Yan nama tersebut cukup bagus. Qiu Tian pun sedikit tenang setelah mendengar pendapat dari Liu Yan. Dan Qiu Tian mengira bahwa masalah ini berkaitan dengan penglihatan pribadi Liao Tian. Baru-baru ini, panti asuhan nomor 2 Tianzi yang sebagian besar didanai oleh Sayuan akan segera selesai, ucap Qiu Tian. Apa pendapatmu tentang nama pangeran yang antusias dan dedikasi tulus Nona Luo yang penuh perhatian atas nama panti asuhan yang bahagia? Tanya Qiu Tian kepada Liu Yan. Nama yang dipilih sang pangeran sangat bagus, temanya jelas, dan juga mempromosikan energi positif yang Anda ajarkan kepada kami, jawab Liu Yan. Qiu Tian memberi Liu Yan pujian, karena Liu Yan memiliki penglihatan yang bagus, tidak seperti Liao Tian yang memiliki penglihatan yang buruk. Qiu Tian akan pergi ke panti asuhan dan mengobrol dengan Liao Tian. Liu Yan langsung kaget dan menanyakan apakah Liao Tian mencarinya. Qiu Tian pergi dan menyuruh Liu Yan untuk tidak khawatir tentang dirinya, karena Qiu Tian tidak akan mati di tangan Liao Tian. Liu Yan khawatir dan berpikir apakah Qiu Tian akan menghadapi penyergapan, dan langsung membayangkan betapa kuatnya Qiu Tian. Beberapa saat kemudian, akhirnya Qiu Tian telah sampai di panti asuhan. Anak-anak yang melihat kedatangan Qiu Tian, mereka langsung berlari ke arah Qiu Tian dan langsung memeluknya. Qiu Tian menyuruh anak-anak untuk berhati-hati saat berjalan supaya tidak terjatuh. Qiu Tian berpura-pura emosi karena ada anak yang menyentuh pantatnya, dan para anak-anak langsung tertawa terbahak-bahak.
Salah satu anak perempuan menanyakan kepada Gyotian, "Kakak Gyo, bisakah kamu menjadi ayah kami?" Gyotian memegang anak tersebut dan mengatakan, "Ide bagus. Jika kamu ingin raja ini menjadi ayah angkatmu, bagaimana kau bisa membelinya? Aku akan selalu menjadi kakak Gyo kalian." Anak-anak tersebut pun langsung senang. Anak yang digendong Gyotian bernama Gyo Yaner. Para anak yang lainnya iri dengan Yaner, karena Yaner digendong oleh Gyotian. Gyotian menyuruh mereka semua untuk berusaha keras supaya mereka dapat merasakan gendongan Gyotian. Orang di sekitar melihat ke arah Gyotian, dan salah satu orang tersebut ada yang sudah tua. Seorang nenek melihat ke arah Gyotian sambil bersyukur karena Gyotian telah membangun panti asuhan ini dan membiarkan mereka tinggal di sini. Beberapa saat kemudian, Liao Tian dan anaknya sedang menunggu kedatangan Gyotian, dan akhirnya Gyotian pun datang. Pangeran Gyo, gelar dewa Sofres, sangat tepat, dicintai oleh orang-orang dan membuat anak-anak ini sangat bahagia, ucap Liao Tian. Para anak-anak takut kepada Liao Tian. Liao Tian menunjukkan dadanya dan mengatakan, "Pangeran Gyo, kita bisa minum teh dan berbicara perlahan. Jika aku menerima sedikit kerusakan, formasi jimat aliran turbulen ini akan meledak. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Panti asuhan ini akan runtuh dalam sekejap. Anak-anak malang itu semua pasti mati." Liao Tian mempersilahkan Gyotian untuk duduk dan minum teh bersama Liao Tian sambil mengobrol. Yaner khawatir dengan Gyotian. Gyotian menyuruh mereka semua untuk tidak perlu khawatir kepada dirinya. Beberapa saat kemudian, Liao Tian menyuruh Gyotian untuk meminum tehnya. Gyotian pun menurutinya. Setelah Gyotian minum, Gyotian mengatakan, "Selesai minum, mari kita mulai bisnis." Liao Tian pun merasa sebal dengan sikap Gyotian. Gyotian menanyakan jika dirinya membunuh Liao Tian sekarang apa konsekuensinya. Liao Tian menjawab, "Jimat utama ini terhubung dengan hidupku, dan 8 jimat cabang berada di 8 arah kota kekaisaran. Ketika aku mati, jimat itu meledak, ruang runtuh, dan turbulensi ruang waktu melonjak. 70% orang di kota kekaisaran pasti akan mati." Liao Tian mengeluarkan sebuah jimat. Gyotian kaget dengan jimat tersebut. Liao Tian mengatakan bahwa ari jimat telah dimulai. Setelah diaktifkan sepenuhnya, Liao Tian dan Gyotian akan terjebak ke dalam ari tersebut dan terperangkap di dalam susunan yang dibangun oleh 8 simbol itu. Dan setelah formasi terbentuk sempurna, jimat utama di dada Liao Tian juga akan diaktifkan. Pada saat itu, ruang di dalam formasi yang terperangkap akan hancur dan runtuh, menyeret Gyotian dan Liao Tian ke dalam turbulensi ruang dan waktu. Liao Tian menjelaskan kepada Gyotian jika dengan kekuatan Gyotian, mungkin Gyotian akan aman dan sehat jika Gyotian membunuh Liao Tian sekarang. Tetapi panti asuhan dan orang-orang di kota kekaisaran akan terkena dampaknya. Ketika Liao Tian mati, jimat di hati Liao Tian akan meledak dan 70% orang akan terpengaruh karenanya. Dan yang paling parah adalah orang-orang di panti asuhan ini. Liao Tian menanyakan maukah Gyotian membunuhnya. Gyotian melihat ke arah anak-anak. Gyotian menjawab dengan serius bahwa setidaknya untuk sekarang, Gyotian tidak akan melakukannya. Liao Tian pun tertawa, membungkuk dan mengatakan, "Benar saja, aku melihat orang yang tepat. Liao Tian ada di sini untuk berterima kasih kepada pangeran atas kebaikan atas nama rakyat kota kekaisaran. Jangan khawatir, Pangeran Gyo, Kaisar Kerajaan Dongyan telah setuju. Setelah acara selesai, semua orang di Yan Agung pindah ke Dongyan untuk hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan." "Menarik. Apa kau masih orang yang peduli dengan orang biasa?" tanya Gyotian. "Posisi yang berbeda. Sebagai pilihan terakhir, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga agar orang-orang Yan Agung tetap hidup sambil memastikan kepentingan kekaisaran Dongyan.
jawab Liao Tian. Qiao-tian mengatakan bahwa Liao Tian orang yang kejam. Tidak peduli apakah Liao Tian bergerak atau tidak, Liao Tian pasti akan mati di tangan Qiao-tian. Qiao-tian menanyakan apakah itu layak bagi Liao Tian untuk melakukan hal tersebut. Bagi orang Dongyan, ini sangat berharga, ucap Liao Tian. Aku menghormatimu, tapi itu tidak menghentikanku dari keinginan untuk membunuhmu. Mengancamku dengan panti asuhan, ucap Qiao-tian. Qiao-tian membayangkan jika saja bukan karena takut akan terjadi sesuatu jika Qiao-tian menggerakkan tangannya. Qiao-tian akan memukul Liao Tian dan anaknya hingga babak belur. Qiao-tian menanyakan bagaimana Liao Tian mengetahui identitas asli Qiao-tian, sebab Qiao-tian sudah membersihkan semua jejak di tempat kejadian dan seharusnya tidak ada kesalahan. Liao Tian mengatakan, Ziloyan tidak tahu bahwa di alam bawah ada dunia yang disebut alam kultivasi fisik. Di sana, energi spiritual tipis, sumber daya langka. Memiliki alam, seorang hanya dapat mengendalikan guntur dan kilat untuk mempertajam tubuhnya dan mencapai penyucian tubuh. Tetapi harganya adalah seorang tidak dapat menembus tingkat ke-10. Jika tebakanku benar, kau seharusnya dipanggil oleh Yang Mulia dalam alam fisik ini. Di sini ruangannya lemah, aturannya kacau, dan kekuatanmu dapat dikerahkan sepenuhnya. Demikian pula, kau sering berpura-pura lemas dan malas, hanya untuk menciptakan ilusi pria kuat tak tertandingi setelah kekuatan fisiknya habis. Qiao-tian tidak menyangka bahwa masih ada alam kultivasi fisik. Jika Qiao-tian tidak tahu bahwa dirinya berasal dari alam semesta lain, Qiao-tian akan mempercayai omong kosong Liao Tian yang serius. Kau salah paham, aku tidak, ucap Qiao-tian. Liao Tian menghentikan Qiao-tian di saat Qiao-tian akan memberitahu bahwa semua yang dikatakan Liao Tian adalah kesalahpahaman. Liao Tian menghentikan Qiao-tian bicara dan mengatakan, mereka yang mengelola alam kultivasi fisik tahu bahwa mereka tidak memiliki masa depan dan mereka akan sangat ingin menyangkalnya. Tapi, bukankah Pangeran Qiao memiliki sikap seperti ini? Memang, di mata orang lain kau hanya pria sembrono dengan kekuatan kasar dan tanpa masa depan. Tapi kebijakanmu aku sangat menghormatinya. Qiao-tian terdiam setelah mendengar apa yang Liao Tian katakan. Qiao-tian menanyakan bagaimana Liao Tian tahu bahwa Qiao-tian Hades. Liao Tian menjelaskan, sejak Yang Mulia Ratu memanggilmu, Hades sudah mulai muncul setelah bangunan awan darah hancur. Linger seperti kuda betina kecil yang berperilaku baik di depanmu, dan aku merasa ada yang tidak beres. Belakangan, Liu Yan memperlakukanmu dengan hormat, yang membuatku semakin curiga. Reaksi dari buku kuno tidak berguna bagimu. Aku khawatir itu karena tubuh fisikmu yang kuat. Song Yangming diculik, tetapi dia diselamatkan oleh Hades. Tetapi mengapa Hades melakukan ini? Bagaimana jika Song Yangming adalah juru masak Hades? Apakah masuk akal? Apa yang akhirnya membuatku yakin bahwa kau adalah Hades adalah hari itu di jalan. Kamu mengulurkan tanganmu untuk mencubitku. Tapi pergerakanku tidak bisa menghindarimu. Karena itu, aku tidak percaya kalau kau bukan Hades. Jimat tersebut mulai terurai dan mengeluarkan sebuah aura. Dan pada akhirnya, Qiao-tian, Liao Tian dan anaknya dikurung di sebuah formasi. Liao Tian mengatakan, Hades, meskipun kultivasi fisik tidak memiliki masa depan, tetapi di tempat ini, kau yang tak terkalahkan di tingkat ke-10 terlalu menakutkan. Kerajaan Dongyan tidak boleh kalah. Aku hanya bisa menggunakan hidupku untuk menyeretmu ke dalam air. Ini adalah rasa hormat terbesar yang kuberikan padamu. Tolong jangan berpikir untuk membunuhku Pangeran Qiao. Sebelum kita memasuki turbulensi ruang, seranganmu akan meledakkan jimat. Untuk anak-anak itu, tolong jangan bertindak gegabah.
Qiutian menanyakan kepada Wang Cai bagaimana hasilnya. Wang Cai menjawab, resiko mempengaruhi panti asuhan adalah 12% dan pilihan terbaik saat ini adalah diam. Bahkan jika jatuh ke dalam turbulensi ruang, itu tidak akan membahayakan master. Dan kehadiran Anda dapat menstabilkan ruang dan meminimalkan kerugian kerusakan. Bisakah aku merobek ruang dan melemparnya ke celah ruang? Tanya Qiutian. Wang Cai menjawab, itu masih akan meledakkan jimat dan menyebar kemana-mana. Dia terlalu lemah untuk menahan dampak ruang robekan Anda. Qiutian pun emosi dan mengatai Liao Tian sampah. Liao Tian kaget dan bingung kenapa Qiutian tiba-tiba memanggilnya sampah. Qiutian kaget dan berpikir, Liao Tian tidak boleh diserang. Dan ternyata Liu Xime mau membunuh ayahnya dari belakang. Liu Xime terdiam dan ternyata Liao Tian menusuk perut Liu Xime dengan tangannya. Terperangkap dalam susunan jimat yang kacau, pengorbanan darah diperlukan. Ketika kau memilih untuk diam-diam merencanakan sesuatu pada ayahmu, kau telah menjadi target terbaik, ucap Liao Tian. Jimat tersebut langsung menyerap darah Liu Xime. Anak-anak yang melihat Qiutian khawatir dan menangis dan berjalan menuju Qiutian. Qiutian yang melihatnya pun kaget. Qiutian menyuruh anak-anak untuk tidak datang ke tempatnya. Tetapi mereka semua tidak memperdulikan apa yang Qiutian katakan. Qiutian memberi perintah kepada Liu Yan untuk menghentikan anak-anak itu. Liu Yan pun langsung menghentikannya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.